Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini saat ini Tuhan, kami kembali membuka hati kami, merenungkan setiap kebaikan yang Kau kerjakan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dan menyadari sungguh tidak terbatas kuasa pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan yang seringkali membatasi Tuhan kedahsyatan dan kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, sadarkan kami kembali untuk melihat betapa besar, ajaib, dan mulia pekerjaan, kedahsyatan-Mu yang Kau kerjakan di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya, kami yakin dan percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Ajar kami meyakini Engkau Allah yang berkuasa melakukan segala hal. Tiada terbatas, tiada tertandingi kuasa-Mu Tuhan. Oh ya rala barala basana rala barala masye. Haleluya
kerjakan di dalam hidup kami. Sekalipun badai yang harus kami lalui Tuhan, kami mau katakan kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar. Karena Engkau Allah yang beserta dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Di dalam situasi, di dalam keadaan tekanan apapun Tuhan, kami mau tetap berharap dan percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin, amin, amin. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami percaya bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada episode Secret Place kali ini, kita akan merenungkan bersama-sama sebuah peristiwa yang tercatat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 16-21, yaitu sebuah kisah yang sangat terkenal, yaitu Yesus berjalan di atas air. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum.
Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus sendiri yang menyuruh para murid untuk berlayar ke seberang. Nah, ini kita bisa lihat di Matius 14 ayat 22, dan para murid ini taat terhadap perintah Yesus. Namun yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini adalah bahkan pada saat mereka mentaati perintah Yesus, saat mereka sedang menjalankan perintah Yesus, mereka menemui badai di tengah jalan. Bapak Ibu, pernahkah kita mengalami situasi seperti ini? Justru pada saat kita sedang taat kepada firman Tuhan, saat kita sedang berusaha menjalankan sesuatu dengan baik, saat kita sedang berusaha menjalankan sesuatu dengan benar, justru kita mengalami badai dalam kehidupan kita. Kita mungkin dicibir orang, kita mungkin ditinggalkan teman-teman kita. Bahkan pada saat kita mungkin kembali on fire lagi di dalam pelayanan kita, ternyata kita menerima banyak hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tetap semangat. Anda tidak sendiri, karena para murid juga mengalami hal yang sama. Mereka mengalami hal yang luar biasa menakutkan, bahkan hampir mengancam nyawa mereka. Itu terjadi pada saat mereka mentaati perintah Yesus. Atau mungkin yang kedua adalah kita baru saja mengalami kemenangan. Kemarin baru aja mengalami kemenangan. Kemarin baru aja mengalami terobosan. Minggu lalu kita baru aja mengalami sukacita yang luar biasa. Hari ini tiba-tiba ada badai datang. Hal ini juga dialami oleh para murid. Kalau kita lihat kisah sebelumnya adalah di mana Yesus itu memberikan makan untuk 5.000 orang. Dan dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Wah, para murid tentu sangat bersukacita melihat, wah ternyata guruku ini orang yang luar biasa. Orang yang bisa melakukan mujizat. Mereka sangat bersukacita. Sehingga pada saat itu dikisahkan bahwa orang banyak pada yang hadir di situ berusaha menarik Yesus dan memaksa Yesus untuk Yesus menjadi raja. Karena mereka melihat, wah ini orang ini luar biasa, bisa menggandakan roti. Itu yang terjadi. Mereka baru aja mengalami euforia kemenangan. Berbeda beberapa waktu, mereka mengalami badai yang luar biasa. Dan kalau kita lihat di sini, mereka ini kira-kira sekitar jam 8 malam, mereka berangkat untuk menyeberang. Dan kira-kira di antara jam 3 hingga jam 6, maka mereka mengalami badai yang besar tersebut. Badai itu dinamakan badai Sarkia. Kalau mereka orang-orang di sana menamakan badai Sarkia, atau dalam bahasa Inggrisnya the shark, hiu. Karena badai itu sangat luar biasa berbahaya, maka mereka menamakan itu dengan binatang yang mungkin mereka yang paling berbahaya menurut mereka, hiu. Itu dinamakan badai hiu. Nah, di sini kita melihat bahwa skill mereka, kemampuan mereka, pengalaman mereka tidak bisa menolong. Padahal di dalam perahu itu kira-kira ada 4 orang nelayan berpengalaman yang biasa menghadapi itu. Dan mereka hampir menyerah. Nah, satu-satunya yang bisa menolong adalah Yesus. Namun di sini dikisahkan di mana Yesus? Dikatakan di Yohanes 6 ayat 15 bahwa Yesus ada di gunung sendirian. Mengapa Yesus melakukan hal itu? Mengapa kok seakan-akan Yesus itu membiarkan murid-muridnya bergumul sendirian? Bapak Ibu, berbicara mengenai badai kehidupan, setidaknya ada 4 penyebab yang bisa menyebabkan badai dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah dosa. Kita bisa baca kisah tentang kejatuhan manusia di kitab Kejadian. Yang pertama adalah dosa. Yang kedua, karena kita tinggal di dalam dunia yang sudah rusak ini. Kita tinggal di dalam dunia yang berdosa.
Sebagai ilustrasi, ketika kita masuk ke hotel bintang 5, tentunya Bapak Ibu akan mencium aroma parfum yang menyegarkan, AC yang dingin. Kita bisa merasa rileks di situ, duduk di sofa. Tapi ketika besoknya kita ke TPA, ya, tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sampah, maka apa yang terjadi? Kita akan menyium bau busuk yang menyengat. Nah, di sana kita tidak bisa protes, loh ini kok di TPA kok baunya kok busuk ini. Kita tidak bisa protes karena konsekuensi logis di TPA adalah baunya busuk. Begitu juga yang kita alami hari-hari ini. Konsekuensi logis dari kita hidup di dunia yang sudah rusak adalah kita akan mengalami badai kehidupan. Yang ketiga adalah karena kesalahan kita sendiri. Kita bisa mengalami badai karena kita salah hitung, salah berbicara, salah menjalin hubungan dengan orang. Akhirnya kita mengalami badai kehidupan. Yang keempat adalah karena pekerjaan iblis yang berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan masa depan kita. Namun Bapak Ibu, kabar baiknya adalah apapun badai yang kita alami, solusinya cuma satu, yaitu Yesus. Tidak ada solusi lain. Seberapa besar badai yang kita hadapi, seberapa berbahayanya badai yang kita hadapi, solusinya hanya satu, Yesus. Di Markus 6 ayat 48 di kitab lain yang menceritakan kisah yang sama, berkata bahwa ketika Yesus itu melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Nah, ini ada yang menarik Bapak Ibu. Yesus datang di atas, dengan berjalan di atas air, dan Yesus hendak melewati mereka. Yesus tidak tertuju kepada perahu dan hendak naik. Yesus datang cuma untuk melewati mereka. Nah, hal yang unik dari kisah ini, dari kalimat ini, ia hendak melewati mereka, adalah ternyata begini, bahwa di kitab Perjanjian Lama pernah beberapa kali peristiwa Allah Yahweh yang tidak terlihat itu menyatakan dirinya secara visual kepada hamba-hambanya. Sebagai contoh, yaitu Allah menampakkan diri kepada Musa di dalam semak berapi. Lalu juga berikutnya ada satu kejadian di mana Musa itu meminta kepada Allah untuk menunjukkan kemuliaannya kepada Musa. Tapi Musa akhirnya, singkat cerita, hanya diperbolehkan melihat punggung Allah dan tidak bisa melihat wajah Allah. Itu pun Allah hanya lewat. Kisah yang sama mirip-mirip juga terjadi dengan Elia. Nah, yang terjadi di sini adalah Yesus ingin menyatakan kepada murid-murid yang ada di perahu pada saat itu kisah yang mirip dengan yang terjadi dengan Abraham, Musa, dan Elia. Bahwa aku berjalan di tengah badai, aku akan melewati kamu. Tuhan Yesus seakan-akan ingin menyatakan bahwa aku nih loh, Tuhan yang sama yang Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan yang sama dengan yang menuntun Musa. Aku adalah Tuhan yang sama. Di pasal 6 ayat 50 dikatakan di Markus pasal 6 ayat 50, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya rasa pada saat di tengah badai, Yesus mengatakan ini bukan dengan santai. Dia pasti sedang bersuara dengan keras, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu, kata aku ini di dalam bahasa aslinya dicatat I am. Nah, hal ini mengacu kepada kitab Musa, di mana pada saat itu Allah mengenalkan dirinya kepada Musa dengan nama Akulah Yahweh. I am that I am. Di kitab bahasa Yunani, maka nama Yahweh ini diterjemahkan dengan Ego Eimi. Jadi kalau saya sedikit ubah, ketika Yesus berkata kepada, tenanglah, Ego Eimi, jangan takut. Tenanglah, aku ini Yahweh, jangan takut. Tenanglah, aku adalah Yahweh yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Aku adalah Yahweh yang menuntun bangsa Israel dalam bentuk tiang awan dan tiang api.
Aku ini, Tuhan yang sama, ya aku. Ego eimi. Tenanglah. Jangan takut. Yesus menggunakan nama yang sangat sakral bagi bangsa Israel pada masa itu, bahkan sampai sekarang, untuk mengidentifikasi siapa dirinya yang sesungguhnya. Mungkin itu juga yang alami dalam kehidupan kita. Kita mengalami hal yang seakan-akan tidak ada akhirnya. Kita sudah berharap, namun tidak kunjung tiba. Lalu ada masa-masa di mana kita ini mulai lelah. Kita mulai berusaha menggunakan pikiran kita sendiri, berusaha mencari pertolongan dari orang. Yang membuat kita makin bingung adalah justru karena semua badai itu mungkin terjadi pada saat kita sedang berusaha menjadi lebih baik. Bapak Ibu, jangan menyerah. Saya mau mengencourage kita semua pada tayangan kali ini. Jangan menyerah. Mari kita mau melihat dengan mata iman kita bahwa Yesus, seperti pada peristiwa yang tadi kita baca, Yesus datang kepada kita. Yesus menyatakan dirinya kepada kita, Ego eimi. Akulah Tuhan. Akulah Yahweh yang menciptakan alam semesta, yang menuntun bangsa Israel, yang melakukan banyak tanda mujizat pada zaman dulu. Aku yang sama. Aku Tuhan yang sama. Saat ini, detik ini, saat kita menyaksikan tayangan ini, Tuhan yang sama datang kepada kita. Bapak Ibu, inilah kekuatan kekristenan. Kekristenan itu bukan tentang manusia yang mencari Allah, tapi justru Tuhanlah yang datang mencari kita. Kalau kita baca tadi, sebelum Yesus naik ke dalam perahu, maka murid-murid dikatakan bahwa mereka mendayung 2-3 mil jauhnya. Mereka sudah melakukan perjalanan beberapa jam dan hanya mencapai 2-3 mil. Mereka susah payah, nyawa, tapi tidak ada hasil. Hanya 2-3 mil. Mungkin itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah bersusah payah, kita sudah menggunakan segala macam cara, usaha yang kita tahu. Tapi kayaknya kok nggak ada hasil. Kayaknya hanya 2-3 mil aja nih kita mencapai kemajuan. Lalu di ayat 21 dikatakan, mereka mulai menaikkan Yesus ke dalam perahu. Dan seketika itu juga, tiba-tiba perahu itu sampai dan selesai. Ada perbedaan Bapak Ibu antara menghadapi badai sendirian dan bersama dengan Yesus. Akan ada perbedaan yang luar biasa. Seringkali Tuhan itu memakai badai untuk kita bisa mengenalnya dengan lebih baik lagi. Nah, lalu yang menjadi tujuan akhir dari cerita ini adalah dikatakan Matius 14 ayat 32 sampai 33 mencatat demikian. Ini yang paling penting yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Sesungguhnya Engkau anak Allah. Disinilah untuk pertama kalinya murid-murid Yesus menyadari bahwa Yesus bukan hanya guru, bukan hanya rabi, tapi Yesus adalah anak Allah. Bahkan setelah mereka melihat mujizat 5 roti dan 2 ikan, mereka masih belum sadar bahwa Yesus itu anak Allah. Setelah mengalami badai yang berbahaya, Sarkia tadi, baru mereka menyadari Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu, inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saat badai datang dalam hidup kita, tujuan Tuhan adalah supaya kita ini mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal Tuhan sebagaimana apa adanya Dia. Dan bila kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menguatkan kita kembali, bisa menyegarkan iman kita, bahwa di dalam badai kehidupan kita, Ego eimi, Tuhan datang kepada kita. Dan Tuhan akan naik ke dalam perahu kehidupan kita. Dan kita akan melihat mujizat dinyatakan. Dan bukan hanya itu aja yang penting. Yang penting adalah saat itu terjadi,
Kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita menyembah Dia. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Mesias. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk hari ini. Karena kasih karunia-Mu yang selalu baru dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami membawa setiap pergumulan kami membawa setiap doa-doa kami di hadapan Engkau. Tuhan, kami mau mengaku, mungkin saat ini kami sudah lelah. Bahkan mungkin kami sudah berhenti berdoa terhadap apa yang kami rindukan. Karena kami merasa tidak ada titik terang. Kami tidak melihat titik terang. Namun bila melalui peristiwa ini Tuhan, kami kembali dikuatkan iman kami. Saat kami berjalan di dalam badai, saat kami mendayung hanya 2-3 mil saja. Namun kami mau mengundang Engkau, menaikkan Engkau Tuhan di dalam perahu kehidupan kami. Karena Engkau bukan hanya guru, Engkau adalah Tuhan semesta alam, menciptakan langit dan bumi. Dan bila saat kami mengikut sertakan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami bisa melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, berkatilah jemaat-Mu ya Bapa. Dan biarlah hari demi hari kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab